Kahim juga ada apa namanya kegiatan di luar, ada kegiatan di kelas. Kayak sekarang ini sebenarnya kelas juga obatnya. Oke. Iya. Dengerin nih anak-anaknya mau Bercanda. Devina. Harus nonton loh. Nanti di-share ya, jangan lupa ya. Malu nggak bercanda. Padahal Kahim kan harusnya Padahal aku ada. sering Siapa begitu. Siapa suruh Kahim bercanda? Siapa suruh kelas A? Iya. Lagi kuliah, Iya, belum lagi betul. tugas. Iya. Walaupun tugas kita sebenarnya bisa dibilang ringan ya. Jujur iya. Iya kan, bisa dibilang ringan tapi tetap menguras juga sebenarnya. Benar. So aku Tapi- mau Kecuali semester 5. Iya. Aku akan tarik semua perkataanku. Oke. sebenarnya ada exhausted banget. Heeh. Beda sama aku mau nambahin terkait kayak Future Society. Untuk saat ini kita sudah bersama 2 mahasiswi perwakilan dari salah satu hima lagi di FISIP, yaitu Himakom. Tapi sebelum itu teman-teman, kita akan kenalan lebih dulu sama mbak-mbak cantik ini. Cantik dan menawan. Dimulai dari mbak yang mana ya? Cap cip cup. Yang ini dulu deh. Oke, boleh. Oke, Eh, langsung kenalan aja. Formatnya apa ya? Apa ini? Nama sama jabatan di Himakom deh, Mbak. Oke, namaku kenalin, halo semuanya. Aku Devina Yufebiana, biasa dipanggil Devina. Aku di Himakom sebagai ketua bidang minat dan bakat. Lupa bidangnya. Ketua bidang minat dan bakat. ya. Lanjut ke Mbak. Mbak sebelahnya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama aku Dea Mita Febriani, bisa dipanggil Mita atau Mimo. Di Himakom periode sekarang, aku diamanin jadi ketua himpunan. Ye, ada Kahim dan ketua divisi Ketua minat bidang. dan Iya. ketua bidang Iya. minat dan bakat. Iya. Keren banget. Selanjutnya kita perlu tahu nih Mbak, masuk ke selanjutnya itu Himakom itu sebenarnya apa sih Himakom? Apa Mungkin ya? dari kepanjangannya. Iya kepanjangannya. Iya, kalau dari Himakom sendiri adalah himpunan mahasiswa ilmu komunikasi, Heeh. yaitu sebagai himpunan untuk ya menghimpun mahasiswa ilmu komunikasi terkait informasi, kemudian kesejahteraan mahasiswa sendiri, dan ya untuk membantu merealisasikan hak-hak mereka sebagai mahasiswa gitu dari himpunan gitu. Oke. Jadi emang tempat mahasiswa ilmu komunikasi untuk menyalurkan dari segi akademika Iya, ataupun betul. minat dan bakat kayak bidangnya Mbak Devina, begitu ya. Yes. Setelah itu, kenapa tertarik join Himakom nih Mbak berdua? Mungkin boleh Devina dulu. Iya. Oke, kenapa ya aku pengen join Himakom? Jujurnya ya, sejujurnya tuh awalnya karena aku tuh belum ada pengalaman organisasi secara formal di kayak misalkan SMA, SMP tuh aku nggak pernah kayak gabung OSIS MPK gitu, aku nggak. Biasanya kayak eskul aja. Jadi Iya. waktu kuliah, aduh pengen deh gitu kayak join organisasi. Ini aku join Himakom gitu sih. Karena ya Himakom, kenapa Himakom ya? Karena ya kayak rumah aja nggak sih Himakom. Jadi ya Emang khusus Pilih Himakom isinya, aja. khusus Iya. isinya anak komunikasi. anak gitu komunikasi gitu. Dulu di Mikat juga ya. Iya, di periode lalu aku juga di Mikat. ya. Oke. Iya. Kalau Mbak Mita? Oke, sebenarnya ya alasan umumnya juga sama sih kayak Devina dulu. Aku ya sebagai siswa biasa pulang gitu, langsung pulang setelah sekolah, nggak ada rapat atau apapun. Cuman rasanya kalau kuliah tuh kalau nggak ngapa-ngapain tuh kayak sia-sia nggak sih? Kayak, kita udah mahasiswa, kita sudah seharusnya bisa meningkatkan skill kita, baik dari kemampuan berbicara ataupun kemampuan yang lain. Jadi kayak aku rasa, setidaknya aku harus join satu organisasi nih atau satu kegiatan nih. Dan terus kemudian teman-temanku tuh kayak, iya join Himakom gitu, kayak jadi ada rasa FOMO gitu. Oke, guys, nggak ikut. Terutama itu kan juga bener-bener kayak organisasi yang paling dekat sama mahasiswa Ilkom sendiri, kayak di bawahnya langsung gitu loh, kita jadi masuk gitu. Nah terus kemudian ada alasan lain karena dulu kan ada Kasuh ya, kakak asuh gitu. Oh iya. Terus kayak kayak enak nggak sih jadi Kasuh gitu. Terus aku narget Himakom juga pengen jadi Kasuh gitu loh. Oke, Iya, Kasuh, jadi- Kasuh tuh kemarin kan? Iya, dan alhamdulillah Kasuh juga angkatanku. tercapai gitu, gara-gara Iya. aku udah langsung nargetin mau bidang mana yang
ada program kerja kasuh, ya udah aku masukin, terus aku langsung kayak ngelobi diriku sendiri kayak aku mau jadi kasuh gitu. Iya. Ya itu apa namanya, utamaku buat join Himakom tuh itu doang. Iya. Bidang apa Mbak kalau boleh Itu tahu? Dulu internal, Oh, internal. ya cuma Sekarang? sekarang dipecah gitu jadi Adkesmas sama POSDM. Oke. Iya, gitu. Oke, berarti Mbak Devina dulu tetap mikat. Aku mikat dan lanjut lagi Oh, di mikat. 2 tahun berarti. Betul. Mbak Mita juga 2 tahun. Iya. Iya. Kenapa tuh Tapi bertahan kan 2 divisi tahun? kan, tapi dia Iya, pindah. kenapa bertahan 2 tahun? Kenapa nggak keluar nyoba yang lain, UKM lain atau apalagi tuh organisasi luar kampus? Siapa dulu nih? Aku Kamu dulu ya. aja. Oke. Simpelnya mungkin udah terlanjur nyaman ya. nyaman. Iya, udah Itu terlanjur adalah nyaman kunci. sama Heeh. nyaman dulu, terus mungkin iklimnya dan lain sebagainya. Terus habis itu apa ya? Karena ya udah kepalang tanggung ya. Mau gimana kalau mau pindah juga harus ngulang lagi dari awal. Sebenarnya males untuk melakukan perkenalan baru gitu ya, iklim-iklim baru. Mending kayak udahlah kita lanjutin aja, terus habis itu perbaiki dari karena kita udah tahu kondisi yang lalu kan, kondisi periode lalu, jadi di periode sekarang mungkin kita yang melanjutkan, kita yang bisa mengevaluasi kayak gitu-gitu sih. Evaluasi dan memberikan inovasi baru gitu ya Mbak. Gitu. Oke. Kalau Gitu Mbak sih. Mita, Apa? kenapa bertahan? Karena jadi kahim. Jadi kahim. Itu mah enggak. Enggak, kenapa alasannya? Iya, karena itu ya poin pertama udah jadi kahim, otomatis kayak nggak bisa mundur gitu. Jadi, Iya, heeh. ya karena kayak aku mikirnya, misalnya kalau aku nggak jadi kahim pun, ya mungkin tetap aku akan jadi makom dan bakal tetap berkecimpung soal administrasi mahasiswa karena itu mungkin bidangku juga dan kayak aku udah into it gitu. Iya, Dan ya kalaupun ya itu memang kalau aku nggak jadi kahim ya tetap join Himakom karena kayak itu udah jadi bagian pekerjaanku juga, udah jadi bagian kegiatan mahasiswaku gitu. Jadi ya alasan lain juga karena itu kayak seneng gak sih bantu orang-orang, iya. untuk anak ilkom Iya, terutama gitu, buat seneng kita jadi bagian intinya, kita yang jadi pemrakarsanya gitu kan. Itu sih yang kayak yaudah deh di Makom aja gitu. Yang lain soalnya karena yang aku rasa karena aku udah dari awal di Himakom juga udah tahu kulturnya gimana, walaupun nggak sepaham itu saat aku menjadi tahun pertama di Himakom gitu sih. Oke, jadi Mbak Mita ini orang yang suka untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa Iya, gitu ya. Dia mau repot soalnya. Mau repot? Kalau Mbak Devina? Iya, sama Sama aja. aja. Masuk ke organisasi udah pasti kayak kita siap menerima kalau kita bakal Benar, repot gitu nggak benar. sih? Iya. Tadi kan udah dibilang Mbak Devina, aku taunya bidang Himakom ada Mikat, Mbak Devina, terus kemarin Mbak Mita internal berarti ya, Iya. dulu masih internal ya. Iya, masih Boleh internal. dong kasih tahu kita nih apa aja divisi-divisi yang ada di Himakom? Oke, jadi Himakom sendiri kan struktur organisasinya ada kahim ya, Mm-mm. dimana kahim itu dibantu sama sekretaris jenderal. Nah, Oke. kalau untuk sekretaris jenderal ini berfokus pada internalnya, sementara kalau kahimnya itu berfokus pada eksternal. Mm-mm. Kalau untuk aku sendiri sebenarnya fokus sama semuanya, cuman aku membagi tugas sama sekjen. Kayak dalam pengawasan atau mengenai progres gitu, aku lebih ke bendahara. Ada bendahara. Bendahara itu namanya keuangan kreatif. Keuangan kreatif, kenapa sih? Karena ya kita nggak cuman ngarsipin uang, ngarsipin pengeluaran pemasukan, tapi juga kita mencoba untuk mengolah gimana sih kita bisa menghasilkan uang. Iya. Istilahnya apa Mbak? Apa? Danusan. Iya. Ya, danusan ya bisa bilang gitu. Terus ada juga eksternal Oke. ya, yang keluar gitu lah, intinya mereka yang menjadi kayak perisai dari Himakom buat jadi mereka jadi apa namanya, kayak orang yang nge-branding Himakom tuh kayak gimana gitu. Terus kemudian juga ada media kreatif, ya mereka yang anak-anaknya kreatif yang sering bikin desain. Bisa dilihat di IG Himakom Iya, ya. di Oh, IG iya. Himakom itu kerjaan dari Kerjaan dari Medikre. Dia hanya dari IG, YouTube, Twitter, Oke. TikTok juga ada. TikTok iya. ada. Oke. Webnya juga ada, bagus, warnanya kuning. Namanya sama semua. Sama Nama Himakom 11 akunnya Maret. Iya, kalau Himakom. untuk umumnya Himakom. Himakom 11 apa? 11 Maret. Iya. Himakom Atau 11 nggak Maret. cari aja Himakom UNS gitu. Iya, Iya. gitu. Keywordnya udah. Terus ada lagi Adkesma nih yang ngurusin masalah mahasiswa. Terus kemudian mereka menjadi narahubung ke prodi gitu, Adkesma. Kalau kamu misalnya sering kan kayak dapat info-info itu, nah infonya Iya, dari Adkesma. Iya benar, aku pernah dapat sering sih, itu kan di IG angkatan pasti di-share kan. Iya, benar. betul. Itu tentang keringanan UKT atau kemarin ada kontak dosen itu Iya. loh. Iya. Itu membantu banget gak sih menurutku? Betul.
kontak Iya. dosen yang semua dihimpun semuanya di situ, dan kalau misalkan mau ngubungin dosen ada keperluan apa nanya tentang materi kuliah atau apa yang bersangkutan dengan dosen tersebut, kita bisa langsung nyari di situ aja, nggak usah nyari ke grup ada yang punya nomor bapak ini enggak, ibu ini enggak, Karena udah jadi gitu satu kan. di Ya udah kontak jadi dosen. satu. Mana banyak yang baru kan dosennya. Ya, makasih Himakom, Kesma. Nah, Eksternal iya. nggak sih? apa? Oh, Buku internal. kontak. Kalau untuk buku kontak dosen emang eksternal. Oh, eksternal. eksternal. Cuman ya emang gitu. kerja sama gitu loh ya. Kerja Oh, sama Kayak internal. "Kak, kamu tahu nggak sih tentang dosen ini? Dosen ini, gitu. Oh iya, Cuman kalau emang untuk buku kontak dosen eksternal fokusnya mereka yang Hmm. kerja gitu. salah, maaf ya. Makasih Iya. eksternal. Makasih eksternal. Tadi kan juga baru 4 bidang nih. Heeh. Ya, 4 lainnya yang ini yang kayak bener-bener section ini mengawasi. Itu kayak pertama mikat ini. Ya. Mikat section tuh ya koordinasi sama sekjen ya. Kalau untuk Devina baru nanti sekjen langsung ke aku. Terus kemudian ada sekretaris umum ya. Oh, beda. Iya, Sekretaris beda. jenderal. Oh iya. Iya, kalau sekretaris jenderal wakil gitu lah, Ya, intinya wakil gitu. heeh. Kalau sekretaris umum ya mereka yang bagian arsip surat lah, intinya yang kalau misalnya dalam kepanitiaan atau dalam organisasi itu mereka identik dengan notulen. Iya, iya. Sekretaris lah. Ya sekretaris itu. Ya cuman mereka juga nggak hanya soal masalah surat menyurat, tapi juga masalah mengenai apa namanya itu perhitungan apa namanya barang juga, apa sih namanya, Inventaris. ya inventaris juga. Kemarin kan juga alhamdulillah sekretnya udah ada ya. Oh, Sekre iya. Makom, ya. Di mana tuh, Mbak? Gedung 3 lantai 1. Betul. Gedung 3. Mau mampir lantai silahkan. 1. Oh iya, oke. Ya, intinya kalau misalnya dari sekre itu penting soal pengarsipan, soalnya kalau kita nggak tahu ini jumlah barangnya berapa atau suratnya gimana itu agak hancur sih pasti ya gitu. Terus ada juga itu POSDM. Nah, jadi kalau bisa dibilang tuh POSDM sama Adkesma itu kayak saudaraan tapi tiri gitu loh. Saudara Kan- tinggi. Iya. Tapi kan mereka kan pecahan dari internal ya. Oh gitu. Iya. Jadi yang dulunya tahun 2019 berarti ya? 2020 2020 itu internal namanya. iya. Terus di masa kepemimpinan Mbak Mita itu dibagi menjadi dua, ada POSDM sama Adkesma. Iya. gitu. Kalau POSDM kan pengembangan apa namanya mahasiswa sendiri ya, tapi itu kita lebih berfokus kepada internalnya dulu, internalnya pengurus, kayak kita ajakin main bareng, ada bonding juga, ada tebing. Jadi di mana tebing itu adalah temu bidang, karena yang dirasa itu periode sebelumnya tuh kayak kita antar bidang tuh agak jauh nggak sih? Kayak nggak kenal program kerjanya tuh apa. Misalnya dulu aku di internal nggak terlalu paham sama kerjanya Mikat tuh apa ya. Nah gitu, jadi ya seperti dibilang sama Priska di awal tadi bahwa sebagai apa pengurus baru tentunya kita harus mengevaluasi dan juga memberikan investasi. Nah itu salah satunya juga. Selain adanya bonding juga apa namanya dari POSDM sendiri juga memberikan penilaian atau evaluasi kepada tiap-tiap pengurus gitu. Juga ada monthly report card ya kemarin juga buat jadi bahan acuan dan penilaian evaluasi juga, dan nanti bakal jadiin raport gitu ya. Terus kemudian ada mengenai litbang penelitian dan pengembangan. Mereka tuh kayak identik dengan survei penelitian, tapi kalau untuk periode sekarang sih belum bisa untuk sampai kayak benar-benar penelitian dan menjadikan sebuah jurnal atau apa. Cuman dari litbang sendiri sudah bagus terkait mengenai pemberian informasi pengetahuan, kemudian diskusi juga sering selubung gitu ya. Itu sih udah, berarti ada 8. Oke, ada 8. Jadi aku ada agak bingung dikit. Biasanya kan PSDM. Kenapa POSDM? O-nya apa, Mbak? Pengembangan organisasi. Oh, pengembangan organisasi dan sumber daya mahasiswa. Manusia. Iya, jadi kayak kalau misalnya kita udah mengembangkan SDM, tentunya kita juga ingin mengembangkan organisasinya. Oh iya. Jadi SDM-nya sendiri gitu. Kalau SDM-nya terpuruk, tentunya organisasinya terpuruk, guys. Iya. Itu jadi isu penting sih, makanya namanya POSDM. Oh, Oke, dari beberapa bidang, berarti bilangnya bidang ya? Iya. Dari beberapa bidang tadi, ada nggak proker dari bidang-bidang tadi, ataupun secara umum Himakom itu yang kayak beda banget dari hima-hima lain gitu? Komparti. Apa tuh komparti? Komparti itu adalah partinya anak Ilkom, tapi di periode sekarang yang awalnya komparti itu untuk memperingati HUT Ilkom awalnya, namun di periode sekarang karena
karena satu dan lain hal ya, karena Iya. pertimbangan dan lain-lain juga, akhirnya digeserlah arti dari Komparti itu. Jadinya Komparti dibuka dalam ranah nasional. Itu nanti jadinya sebuah rangkaian acara gitu, sebuah rangkaian acara yang isinya tuh nanti ada lomba, ada webinar, Iya. ada satu ilkom itu pameran exhibition art gitu, itunya dari anak-anak ilkom tapi. Oke. Nah, yang di ranah nasional tuh apa? Yang lomba dan webinar. Oke. Oh. Terus habis itu di ujungnya nanti ada si puncak Komparti ini. Mm-mm. Nah, puncak Komparti ini biasanya yang paling ditunggu-tunggu sama anak-anak sih. Biasanya kita party bareng ya gitu. Iya. Gitu sih pakai grand closing Iya. aja Tapi sih. tahun ini udah selesai bukan sih, Mbak? Udah. Udah. Juli Bakal- kemarin ya. Ya, bakalan ada lagi atau kepemimpinan Periode depan. Oh, periode Iya, tahun periode depan. depan. sekali Ya, tahun sekali. Kali aja deh. Mbak Dit, kamu ikut gak? Aku masih di Ya. masih di rantau, masih di asal daerah waktu itu, nggak bisa ikut dulu. Iya, tahun depan sih Iya, harus selain ikut. Komparti apalagi? Ada kompresiasi sih. Ya, Iya, kompresiasi. Itu dari Mikat sama Litbang juga kerja sama kan. Itu terkait. Mikat sama Kita Litbang. tuh mengapresiasi mahasiswa. Oke. Ada dua hal yang diapresiasi adalah yang pertama adalah emang habit dari seseorang itu, misalkan kayak aku suka berkecimpung di dunia voice over katakanlah kayak gitu. Nah, itu kan nanti kayak jadi fokusku, nanti kayak jadi Iya. identitasku atau apa. Wah, Divina nih jago voice over nih Oh, gitu. iya. Terus habis itu nanti itu bisa kita wawancarai sebagai apresiasi kayak kamu udah berapa lama sih berkecimpung di dunia voice over, iya. apa yang dan lain sebagainya. Terus ada juga kita yang namanya kompresiasi berprestasi. Kompresiasi berprestasi ini untuk mahasiswa-mahasiswa Ilkom yang memenangkan lomba gitu. Biasanya kalau dia udah menang kejuaraan, kita dapat datanya, mereka ngomong ataupun kita nemu datanya, itu kita bisa live IG atau memberikan selamat congratulations Yeah. di IG kompresiasi.uns itu. Itu nanti kayak diwawancarai juga gitu loh, kayak keberjalanan lombanya kayak gimana, awalnya kayak gimana dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, berarti kompresiasi ini, karena aku kira kompresiasi ini di awal itu cuma buat mahasiswa berprestasi gitu loh, Mbak. Oh, enggak Jadi kok. Jadi enggak, kamu kalau misalkan Ada hal yang menonjol iya banget ada gitu hal ya, yang dari menonjol Fiska banget gitu ya. bisa apa gitu kamu Iya. mau diwawancara apa juga boleh. Masukin dong, Mbak. Ya, Masukin, aku juga pengen tapi belum bisa. Masukin ya. masukin ya alisnya. Oke, Iya. udah Komparti, udah kompresiasi, itu banyakan dari Mikat. Yang lain apa gitu, Oke, Mbak? kalau dari bidang Kepri sendiri ada Proxima. Keukre. Iya, Kepri ya. Heeh, Proxima ya. Keukre, heeh. Ya, itu sebagai media untuk mempromosikan kayak ya intinya usaha dari mahasiswa ilmu komunikasi. Oke. Ya, itu heeh. bisa dari berbagai angkatan, cuman mahasiswa aktif ya. Mm-mm. Kayak misalnya Priska ini punya jasa jasa untuk laundry misalnya. Iya, Bisa. heeh. Laundry Misal. ataupun kayak misalnya kamu punya usaha jualan makanan gitu. Mm-mm. Nah, itu nanti dalam dua waktu, selang 2 waktu itu ada di bulan April nggak salah atau Agustus itu bakal ada Proxima. Nah, kamu bisa kayak mendaftarkan gitu, nanti bakal di mejeng gitu itu Mm-mm. oh usahamu ada di IG Ilkom gitu, IG Imakom gitu. Nah, itu bisa jadi media promosi gitu. Terus kemudian ada Review commerce. UMKM juga. Iya, itu Islam. Mm-mm. Ya, untuk commerce sendiri, kamu pesan nggak commerce? Tapi aku lihat kemarin. Aku lihat kemarin. Biasanya Mbak Mita kan. Iya. Terus temanku ada yang pesen juga. Maaf ya, aduh takut. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti misalnya kamu bisa inovasi kayak boleh dong aku request buat misalnya kayak topi nggak sih? Iya, Itu harusnya bisa. Nah, itu mm. commerce itu menyediakan ya merchandise untuk mahasiswa Ilkom. Ya sebenarnya nggak hanya untuk mahasiswa Ilkom, cuman identik dengan mahasiswa Ilkom gitu Iya, terkait merchandise-nya juga. Kemudian kita karena udah beralih offline juga mencoba untuk menjual danusan gitu yang Oh iya, kemarin aku beli loh teman-teman. Besok anak-anak Iya. Ilkom wajib beli. Iya, wajib Enak, beli. heeh. Enak kan? enak. Ya, aku sering nggak bisa sih. Karena Aku enggak, karena yang jualan temanku. Iya, ini dia pas kelas tuh udah jualan gitu loh. Dan aku kan beda kelas, jadi setelah kelas tuh baru Oh, ternyata udah habis. Iya. Ternyata diborong sama Padahal kelas aku. kahim kan harusnya Padahal aku ada. sering Siapa booking suruh? sama- Siapa suruh kahim bercanda? Siapa suruh kelas A? Iya. Terus aku juga ada denger kemarin tuh ada proker yang menurutku bagus banget, dimana kita bisa sambat gitu ya Mbak. Itu Iya. namanya apa? Suka medsos. Suka medsos. Jelasin dong Mbak, suka medsos. Suka- Mungkin maba-maba belum ada ketemu nih sama suka medsos, belum ada kan? Iya, belum rilis Kayak lagi belum. sih. Iya, belum rilis tapi lagi. tapi terbuka sih, terbuka Iya, selalu gitu. oh gitu, Di- ya. Iya, jadi kita bukanya itu di Padlet.
Tahu nggak? Padlet, iya tahu. tahu. Nah, Heeh. itu kan karena sifatnya anonim ya, Heeh. anonim, fleksibel gitu. Mm-mm. Misalnya nggak harus ngisi kapan, nggak harus ditentukan ngisinya kapan, nggak harus ditentukan kamu harus ngisi identitas. Nah itu menurut kita sebagai pengurus Himakom tuh efektif karena kamu bisa sambat semau apapun, misalnya kamu terkait mau kritis soal prodi atau mau kritik terkait pembelajaran di Ilkom tuh boleh banget. Dan nanti kita akan mencoba untuk menjawabnya lewat story gitu. Story-nya bisa langsung menjawab langsung di Padletnya atau menjawab lewat story-nya gitu. Jadi kalau misalnya menjawab di story-nya kan bisa dilihat sama semua mahasiswa ya, misalnya yang lihat story kita. Jadi nggak harus ke Padletnya gitu. Jadi kayak itu sebagai rekapan kayak, oh ternyata mahasiswa ilmu komunikasi mempunyai masalah terkait ini gitu. Dan nanti kalau misalnya masalah terkait administrasi atau yang bisa langsung ditangani oleh prodi, nanti itu bisa jadi bahan untuk bahan audiensi gitu. Oke, berarti setelah dapat masukan Padlet itu, kalau yang berhubungan sama di luar Himakom bakal ada audiensi gitu ya Mbak ya? Bukan di luar Himakom, tapi kayak hal-hal yang nggak bisa ditangani oleh pengurus langsung. Misalnya kalau ada sambat terkait, aduh pelajaranku pusing nih, bikin stres, itu nanti kita bisa langsung menjawab kan. Jadi kita langsung bisa menangani atau memberikan saran. Nah kalau terkait misalnya, Kak, MBKM ku nggak bisa didekognisi nih SKS-nya. Iya. Nah itu nanti bisa buat jadi bahan untuk audiensi gitu. Iya. Oke. Selain itu ada lagi nggak Mbak yang khas proker? Tahunan mungkin? Tahunan katanya dia ada komparti. Terus apa lagi? Ada review UMKM nggak sih? Iya, itu review UMKM. itu juga Review UMKM? Iya. Oh itu program baru? Dari eksternal, divisi sosial masyarakat. Jadi kayak kita ngerasa kayak UMKM itu sebenarnya memiliki banyak peluang. Tapi cuman kayak kurang Kadang dikenal kurang, karena mungkin dari promosi gitu ya. Nah kita kemarin juga beberapa udah nge-review UMKM, kita juga ada di YouTube. Kita juga mencoba untuk memperkenalkan, terus mereview, terus mencoba langsung gitu gimana sih itu UMKM tersebut, dan masih dilihat sama mahasiswa gitu. Kayak misalnya makanan gitu, harganya masih murah. Iya, masih murah dan masih bisa dijangkau. Iya, masih dilihat sama mahasiswa gitu. Dan dari situ kita juga merasa senang bisa membantu mereka, bisa mempromosikan mereka dengan notabene kita sebagai himpunan gitu. Berarti kalau misalkan review UMKM ini emang berdampak bagi masyarakat juga nggak sih? Iya, betul. Iya kan? Ada bakti sosial juga terkait masyarakat ya. Iya. Bakti sosial kita juga pernah ke panti asuhan. Kita main bareng, kita juga 2 kali ya kita. Iya. Kita 2 kali juga, yang pas Ramadan sama yang beberapa bulan lalu. Iya, beberapa bulan yang lalu. Selain kita bermain bareng, kita juga memberikan informasi juga terkait kayak gimana sih kita harus berinteraksi. Kita juga memberikan pengalaman kita sebagai mahasiswa yang udah kuliah, karena kan mereka di sana juga anak-anak yang masih sekolah ya. Kita juga harus menemukan motivasi mereka untuk bisa lanjut kuliah, bisa lanjut atau bisa berlanjut berkarir gitu. Ya alhamdulillahnya juga anak-anaknya juga senang, kayak excited banget gitu. Di mana itu kemarin? Di di Aisyah sama di mana? Di Aku lupa. Bekonang. Di Bekonang. Iya. Oke. Gitu. Iya. Keren. Iya. Tepuk tangan dulu. Kayaknya masuk artikel masuk NS tadi aku cek. Iya. Gitu. Bisa cek aja, nanti ada foto yang lagi gini. Iya, ada Mbak Wita yang lagi menyerahkan lagi gitu gini. ya. Menyerahkan plakat gitu sebagai kenang-kenangan. Ya. Kalau ngomongin proker udah, kita ngomongin pencapaian lagi nih Mbak. Apa pencapaian Himakom khususnya di periode ini ya, di periode ini gitu. Apa tuh pencapaian Himakom? Udah ngapain aja? Kalau dari aku sendiri soal audiensi ya. Audiensi itu penting. Bener. Penting banget. Audiensi. Kita gimana bisa negosiasi sini sama pihak prodi, kayak masalah-masalah terkait presensi atau terkait dosen, itu bisa kita langsung ngobrolin langsung nih sama Bapak Kaprodi tercinta gitu. Ya kemarin alhamdulillahnya berjalan lancar, dimana kita juga udah mencapai nota kesepahaman, dan itu juga melegakan juga buat mahasiswa atas terkait kayak mereka kan udah mau skripsi nih, tapi juga ada kendala terkait dosen pembimbing. Nah itu alhamdulillahnya bisa langsung di-clearkan di audiensi itu walaupun secara online ya, karena beliau tidak bisa hadir langsung gitu. Nah dari audiensi itu kita juga belajar mengenai kayak gimana sih administrasi prodi yang sebenarnya gitu, karena kan
sedikit ada miskomunikasi juga terkait administrasi, terkait alurnya gitu. Dan alhamdulillah kemarin pas audiensi udah di-clear-kan, bagaimana dari pihak Kaprodi dan juga pihak admin Prodi juga sudah mengkonfirmasi dan juga membantu permasalahannya tersebut secara langsung. Kayak kemarin tuh ada tuh yang terkait yang terkendala mengenai presensi, jadi kayak nilainya nggak keluar gitu. Iya, Alhamdulillah bisa langsung karena orang yang hadir langsung di audiensi, jadi kayak bisa langsung konsultasi langsung Oke, gitu. Jadi kayak selain sebagai audiensi juga sebagai bahan konsul gitu. Tapi kalau misalkan emang presensi, kalau misalkan lebih 3 kali nggak hadir, itu emang nggak bisa dibuka gitu nggak sih, Mbak? Ya ada namanya negosiasi. Oh, Iya. gitu. Yang penting kalau untuk sekarang kan udah baru ya, mesti kayak emang dari PJ kelas harus nge-input siapa sih yang nggak hadir buat kayak mengetahui emang dia beneran jujur udah absen atau belum, itu dari situ. Apalagi udah offline sekarang ya. Makanya bisa jadi bener. backup buat kayak, dan bisa itu membantu pihak prodi juga untuk kayak oh ternyata ini emang bener udah absen tapi emang nggak ke itu. Oke. Kalau misalkan aku mau nanya nih, di sini kan yang hadir cuma Mbak Devina nih sebagai ketua bidang mikat. Kalau dari bidang mikat sendiri, apakah proker-prokernya sejauh ini udah tercapai berapa persen gitu, Mbak? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah dari semua proker yang ada di Mikat itu tinggal proker bulanan aja, karena yang proker tahunan, proker besar tuh udah terlaksana semua kemarin. Jadi tinggal ada Komber, itu adalah komunikasi beraksi. Itu tuh proker tiap bulan buat ngebonding anak-anak Ilkom ya pastinya. Cuma untuk ngapain aja emang tiap bulan tuh ganti, kayak dulu pernah futsal, kemarin abis bulu tangkis, terus dan lain sebagainya. Terus abis ini juga mau ada basket bulan ini ya. Ini bulan apa sih? Bulan Oktober. Iya, besok tanggal 8 malah. 8 Oktober. Iya, dan 8 Gimana, itu Mbak? di SMP 26. Oh, gitu. Ya, ayo datang ke sana, kita main basket bareng. Kalau nggak main basket dari kita cita-cita juga boleh ya. Iya, boleh. Ya nggak bisa main basket ya di pinggir terus iya, ngobrol gitu nggak apa-apa. Kemarin soalnya waktu bulu tangkis juga kayak gitu. Terus kita kumpul ngobrol kayak gitu. Sebenarnya itu sih esensinya dari Komber, itu adalah ketemu, kumpul, ngobrol, kenal gitu. Terus tapi juga ada kegiatannya yang tapi ada minat dan bakatnya. Minat dan bakatnya itu. Nah, kemungkinan ada suatu menarik di bulan November, tapi ditunggu aja karena masih rencana. Apa itu? Kami juga belum tahu nih. Iya, belum di-spill karena masih dalam obrolan ya. Semoga jadi, semoga lancar tuh Kombernya. Terus masih ada kompresiasi berprestasi sama info lomba. Udah itu aja sih. Yang lainnya Mikat udah selesai soalnya. Keren. Gitu. Selamat Mbak Devina. Ya, kalau misalnya kepo soal lomba bisa tanya. Oh iya, lomba yang khusus komunikasi aja deh, Mbak. Iya, gitu. banyak. Tiap bulan di awal bulan minggu pertama itu biasanya ada info lomba. Oke. Pantengin terus IG-nya, IG Himakom, ada info lomba. Oke. Kalau dari Mbak Minta sendiri, secara kahim gitu kan, melihat nih Himakom ini pencapaiannya untuk melaksanakan proker-proker itu udah berapa persen? Kalau dari aku sendiri nggak bisa yang ngitung berapa persen, karena kayak aku nggak bisa secara kuantitatif gitu ya. Iya. Dan ya kalau aku ngerasa sih sebenarnya dari Himakom untuk periode sekarang ya, karena udah perayaan ke offline itu menurutku bisa dikatakan ya 80% ya. Soalnya masih tersisa beberapa bulan lagi sebelum kita demis gitu. Dan menurutku pencapaiannya tuh nggak bisa dikatakan excellent, tapi juga nggak bisa dikatakan itu sebagai sebuah penyesalan. Ya bagus, cuman emang perlu beberapa evaluasi dan juga inovasi lagi gitu untuk menyesuaikan gimana nih mahasiswa udah offline, mahasiswa udah mulai sibuk dengan kegiatan masing-masing gitu. Jadi kayak dari Makom sendiri emang harus lebih mengerti dan juga bisa menyesuaikan gitu. Karena udah mau demis juga kali, jadi maksudnya kayak proker-proker udah banyak yang beres gitu, tinggal sisa-sisa penghujung nih gitu. Semangat, bentar lagi demis nih. Yes. Kan tadi dinotiskan kalau misalkan dari online ke offline tuh pasti banyak banget perubahan. Secara diri aku sendiri aja kayak semuanya misalkan rapat atau program kerja dulunya kan nggak ada tuh bakal dilaksanakan secara hadir tatap muka yang menguras energi dan tenaga itu kan nggak ada. Kalau misalkan dari Himakom sendiri apa tuh evaluasi dan inovasi dari online ke offline? Boleh nih yang punya anak. Aduh, kalau yang aku rasain ya dari transisi offline ke online, online ke offline ya. Sebenarnya di awalnya karena online dan anak-anakku bidang minat dan bakat ini sangat spesial ya. Kalau di grup itu emang
kurang aktif. Maksudnya gimana ya? Enggak yang kita 24/7 tuh bisa on group dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang tuh berkala gitu loh waktunya. Jadinya aku emang lebih suka ketemu sama mereka tuh offline, lebih suka ketemu sama rapat atau ngobrolin sesuatu tuh secara offline karena udah tek 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 Udah pasti beres ada gitu. di situ langsung selesai tuh. Jadi kita langsung ngobrol, langsung brainstorming bareng gitu. Karena kalau online itu terkadang kurang kondusif jadinya. Tapi ya tetap enaknya online itu adalah tetap fleksibel ya. Iya. Kalau misalkan aku lagi di luar kota atau aku lagi berhalangan gak ada motor gitu ya, itu jadi masih bisa dari rumah gitu. Nah karena sekarang udah offline tuh kadang bener-bener bingung untuk nyesuaiin jadwalnya sih. Berarti harus kayak bener-bener longgar kan. Kalau dulu kan kadang ada kelas udah nggak apa-apa lah, tabrak aja lu dikit deh gitu. Iya kan. Bener Gak disambi gitu. Iya kan bisa disambi deh gitu. Nah sekarang tuh udah kayak bener-bener nggak bisa gitu. Kayak udah harus selesai kelas, udah selesai tuh kosong ini, ya udah ini aja nih gitu. Jadi kadang tuh harus kayak manajemen waktunya sih yang harus bener-bener ditingkatin lagi selama offline menurutku sih gitu. Apalagi setiap orang kan nggak semuanya sama gitu ya. Kegiatannya aku sama Mbak Devina nggak ikut Himakom doang sama kelas doang, pasti ada ikut yang lain ataupun kegiatan pribadi dan itu nggak semuanya sama gitu kan. Orang waktu online aja bidangku tuh terkadang kita susah untuk atur jadwal ketemuan kapan, akhirnya malam aja deh gitu. Udah selesai kita malam ngobrol gitu. Tapi offline ini makin susah lagi. Malam pun udah ada kegiatan, masih ada kegiatan Mbak ya. Saya nggak bisa keluar malam masalahnya. Malam harus balik kan ya jadinya. Waktu segini kalian yang bisa, jadi kadang tuh ada 1-2 orang nggak hadir kayak gitu sih. Ya udah dimaklumin aja kan. Manfaatin waktu di kampus aja. Bener. Kayak ketemu langsung ditarik aja. Iya benar. Lama-lama di kampus, nongkrong di Hufis kan. Kalau Mbak Mita sendiri? Kalau aku ngerasa ya seperti yang kamu bilang tadi, nggak semua anak-anak Himakom tuh cuma terfokus sama Himakom. Ada yang punya kelas, ada yang ikut UKM, atau ada yang di luar kampus. Ada yang gitu kerja. Iya ada yang kerja. Nah itu yang paling aku notice pertama itu setelah kita mulai offline ataupun terkait kegiatan yang udah offline nih, kayak SDM kita tuh terlalu lelah gitu. SDM kita ikut sana sini, tapi saat ada waktunya di Himakom tuh jadi kayak udah nggak ada udah tinggal capeknya. Jadi kayak SDM-nya perlu di itu sih, kayak ya emang perlu diingatkan terkait manajemen waktu, terutama kalau ada kegiatan offline yang lain atau mereka menjadi panitia offline lain, ya emang manajemen waktu itu paling penting dan harus benar-benar diperhatikan banget gitu. Karena ya kita juga pernah nih tabrakan sama kegiatan offline yang lain. Dan itu kita bingung gimana sih ini bagi panitianya, bagi orang-orangnya agar porsinya tuh pas gitu. Mereka yang udah pernah jadi ini tapi tetap bisa bantu, ataupun mereka yang jadi join kepanitiaan lain tetap bisa fokus kepada Himakom gitu. Karena menurutku mereka juga itu nggak sih, karena dulu online ya, jadi kayak aku bisa nih ikut 5 katakanlah gitu, ternyata gitu. Kayak bisa lah, oke gitu 5 dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba jreng kita offline. Nah lo mau berubah jadi amuba juga nggak bisa kan. Jadi kita harus yang kayak pinter-pinter, bener-bener pinter berbagi waktu. Katakanlah kamu di sehari itu ada bertemu, ada 2 organisasi yang harus kamu berbarengan gitu ya. Itu tuh kadang 1 jam di sini, habis itu izin 1 jam di sana. Jadi di sana kena buntut, sini kena kepala kayak gitu. Karena itu emang nggak efektif sih, cuma namanya juga tanggung jawab, nggak bisa kita lepas gitu aja gitu. Memenuhi target tanggung jawabnya itu ya Mbak ya. Walaupun mungkin juga apa yang diomongin tuh nggak dapet mungkin ya Mbak, karena kebagi-bagi ya. Di sini baru permulaan, di sini udah akhir. Jadi tengah-tengahnya apa isinya gitu ya. Oke, gitu sih. Jadi intinya dari Mbak Mita dan Mbak Devina bilang kalau harus benar-benar bisa memanajemen waktu ya. Tambah lagi kuliah, belum lagi tugas. Walaupun tugas kita sebenarnya bisa dibilang ringan ya. Jujur iya kan, bisa dibilang ringan tapi tetap menguras juga sebenarnya. Soalnya aku mau kecuali semester 5. Iya. Aku akan tarik semua perkataanku. Oke. Semester 5 ada exhausted banget. Jadi soalnya aku mau nambahin terkait kayak kita kan juga udah peralihan offline ya. Dan tentunya kita harus menyesuaikan proker kita bisa sesuai sama offline. Contohnya yang kayak di Geokre itu kan sebenarnya ada webinar kewirausahaan ya, yang ditargetkan untuk bulan ini bisa jalan gitu. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, kalau webinar tuh kayak sedikit yang minat gitu nggak sih? Kayak pada males itu nggak sih, kayak kita udah offline, kita udah ketemu langsung nih, tapi kok
masih webinar gitu, masih mengandalkan online gitu. Jadi kayak yaudah deh kita transformasiin buat jadi kerja langsung gitu, nyata gitu. Kita jadi mencoba untuk berjualan gitu. Oh, Iya, dan jadi pesan. iya. tapi nggak apa-apa sih Mbak, seminar offline terus ada snacknya, nah itu semangat ya. Nah, Uangnya kita mah jadi keluar duit Iya, gitu, bukan betul, kita betul. dapat duit. sebenarnya itu bisa jadi bahan evaluasi juga buat ke depan. Betul. Karena kan kita juga nggak expect nih bakal kayak gini dan bingung nih webinar kewirausahaan mau di gimana. Soalnya bentar lagi ya udah akhirnya inisiatif. Ya udah kita kerja nyata langsung aja, kita nyoba untuk berwirausaha dan ini bisa jadi apa namanya kayak referensi buat periode depan. Oh, periode kemarin buat kewirausahaannya udah jualan nih, besok kita bisa ngadain jualan sambil seminar gitu. Oh iya, Iya. ada ilmunya, ada Prakteknya. iya prakteknya Iya, juga. betul. Iya. Ini kan udah semester 5 nih, Mbak. Ngomong-ngomong semester 5 itu ada spesialisasi nggak sih? Oh, Iya oh, kan? Ada ada. kan? Tentu Ya. ada. Kemarin juga sempat Himakom, itu dari Himakom kan Iya. mengadakan survei buat angkatanku ya. Itu khusus Iya. angkatanku kayaknya ya. Iya. Untuk memilih antara opsi 1 itu satu spesialisasi doang, dan opsi 2-nya itu kalau nggak salah 3, tiga Iya. spesialisasi. Dan itu hasilnya banyak kan yang milih 3 ya Mbak ya. 2. Banyak yang milih Malah, 2 bukan. gue. Oke, Unexpected tengah-tengah adalah anak-anak jalan Ilkom, Mbak. benar. 1 kan Iya. 3, tengah-tengahnya 2 itu adalah Bingung deh jalan. gue 5 deh enggak ya? Ya 5. Ya jadi ada 5 spesialisasi. Iya. Boleh dijelaskan ini apa Devina? Buset. Iya. Jadi di Ilkom itu ada 5 spesialisasi. Yang Mhm. pertama ada jurnalistik, PR, video, radio, sama advertising. Oke. Gitu. Itu sih 5, tapi di angkatanku kita harus pilih 3. Iya, Oke. 3. Di Di antara angkatanku kita belum tahu mau pilih Iya. berapa karena hasilnya udah keluar teman-teman, tapi belum Audiensikan. dipastikan gitu ya nggak sih Iya. Mbak dari Iya. Belum dirapatkan kembali mungkin. Iya, jadi gini kan sebenarnya pas awal-awal itu dari Himakom kan sudah mengadakan sosialisasi spesialisasi. Heeh. Itu jadi ya proker tahunan juga. Mm-mm. Dimana itu memperkenalkan spesialisasinya itu apa aja sih. Dan dari mahasiswa selain yang mau menginjak semester 5 tuh juga bisa ikut, kayak misalnya kamu Piska mau semester 3 juga bisa lihat nih spesialisasinya bakal gimana aja pas Iya, join heeh. sosialisasi itu. Namun pas kita jalanin nih, pas udah jalanin nih kayak oh ternyata 3 spesialisasi itu kayak gini. Dan bertepatan pula pas kemarin audiensi itu angkatan atas juga mengajukan saran terkait spesialisasi ini, program spesialisasi ini mungkin bisa diadain survei buat angkatan 21 yang belum merasakan spesialisasi dan akan melaksanakan spesialisasi tersebut di semester 5 tuh enaknya gimana. Nah dari Himakom juga mengadakan survei, agaknya lupa gitu ya kenapa nggak cantumin 2 spesialisasi. Iya. Ya tapi alhamdulillahnya ada kolom buat saran dan masukan Iya. lain-lain itu kebanyakan memang memilih untuk 2 spesialisasi. Tapi juga ada yang memilih 1 spesialisasi, ada yang memilih 3 spesialisasi, bahkan ada yang memilih 5 spesialisasi gitu. Oh, ada? Ada. Oh iya, Siapa yang milih? Siapa yang milih ya? depan gue deh kayaknya. Siapa yang milih ya? Dan ya memang semuanya penting ya karena itu benar-benar ilkom banget. Seperti yang disebutin Devina tadi, ada jurnalistik, penulisan, ada PR, kemasan juga, ada advertising, soal iklan, ada video, ada radio. Nah itu kayak jiwa ilkom banget gak sih? Nah tapi setelah pertimbangan juga kayaknya nggak bisa kalau misalnya 5 spesialisasi dalam 1 tahun atau 2 semester, dan 3 itu juga masih perlu banyak evaluasi dan juga pengawasan juga Iya. sih. Nah alhamdulillahnya pas audiensi kemarin tuh disepakatin tuh terkait ya udah dari himpunan sendiri harus mengadakan survei agar nanti bisa jadi penilaian ke Kaprodi, dan nanti Kaprodi juga mengajukan hasil dari survei itu untuk didiskusikan kepada dosen-dosen kayak ini mahasiswa inginnya 2 spesialisasi nih. Iya. Terus gimana nih nanti bakal ada perubahan kan pastinya, terutama kurikulum. Karena pastinya kalau misalnya cuma 2 spesialisasi, SKS-nya yang lain gimana? Soalnya kan spesialisasi 4 SKS ya, dan itu lumayan banyak ya. Ya ditambahin apa penggantinya Apakah gitu ya. satu matkul jadi 6 Iya. SKS? Oh Nah, iya. Itu lebih Nah, mendalam lagi nggak sih? Iya. Iya kan, lebih Iya. mendalam tapi lebih tidur aja enggak ya? Ada. Iya, doain aja semoga besok pas ada rapat itu hasilnya memuaskan. ya, Membantu amin. kalian sebagai angkatan 21 dan bawahnya juga. Iya. Biar bisa merasakan spesialisasi yang kalian inginkan tapi juga efektif Iya, gitu. yang mendalam gitu ya, maksudnya Iya, belajar iya, emang betul. bener-beneran spesialisasi yang kita inginkan tuh apa gitu ya. Benar. Oke. Gitu. Oke, aku pengen tahu nih Mbak, apa suka duka Heh. di Himakom?
Kebanyakan suka nih kayaknya. Iya, Iya selalu nggak? jalanin Heeh. banyak proker ya. Lihat aja dari muka saya gimana. Kira-kira kita berdua mukanya seneng atau enggak nih? Seneng sih, Oh, seneng iya. tahu. Seneng, iya, Iya, seneng. Nggak Tapi salah. pusing, pastinya Iya, bakal pusing pusing pasti. banget. Apalagi Kahim ya. Huh. Dan ketua bidang. Itu kayaknya ketua-ketua yang ada Iya. embel-embel ketuanya mungkin terlihat nggak ada kerjanya. Maksudnya bukan nggak ada kerjanya, maksudnya nggak ada kerjanya secara langsung gitu ya. Tapi Lihatnya mungkin menghimpunnya itu loh yang Hmm. susah. Iya nggak? Ada masalah yang muncul, memecahkan Ada. masalahnya itu loh yang Iya, susah benar. gitu kan. betul. Itulah fungsi dari ketua sebenarnya teman-teman. Iya. Jadi jangan Ayo dipikir jadi ketua. jangan Iya. dipikir aduh enak banget nih ketua kayak Duduk lihat gitu. duduk lihat nyuruhin staff-staffnya ngerjain ini gitu kan. Tapi aslinya enggak, pasti pusing juga yang Iya, dipikirin karena ya. pertanggungjawaban balik lagi ke kita. Yang disalahin siapa? Kita. Kita. Iya. Pertama kali Mbak Mita sih. Betul. Nanti Mbak Mita bakal salah-salahin ketua yang lain lagi. Iya. Iya, tapi intinya Resiko. kalau mau jadi ketua sebenarnya kalian harus tetap santai, tapi tetap kalian harus ingat tanggung jawab moral kalian gitu. Fokus. Fokus juga. Fokus. Iya. Tuh. Kalau sukanya sih jujur ya jadi kahim tuh kalian nggak, sebenarnya kalian memang banyak anak, cuman kan emang diturunin ke kabit-kabit ya. Ya. Jadi kayak aku sama sejenku si Nabila tuh kayak Merasa kita nggak sendiri, punya ya. anak gitu ya enaknya di situ kita nggak terlalu repot karena pasti kita dapat laporan dari kabit terkait progres ataupun anak-anak mereka. Itu senangnya tuh di situ gitu, nggak terlalu mikirin proker, kita kan cuma menyuruh gitu, Iya. menjadi tolong ini ya, tolong itu ya. Nah tapi memang kalau dukanya sih ya itu tanggung jawab itu berat. Misalnya dari Mikat sendiri ada kesalahan, tentunya yang disalahin dari ketuanya atau yang meminta pertanggungjawaban juga dari ketuanya gitu. Nah dukanya sih yang paling aku ingat karena ada 2 perselisihan nih, jadi kayak bingung harus memutuskannya gimana. Membuat keputusan kalau untuk ketua itu paling sulit di situ, karena kalau misalnya kita hanya memikirkan yang benar aja, ya, itu memang boleh aja sih. Cuman kalau misalnya kita mengesampingkan yang salah dan tidak meninjau ulang ataupun tidak mengevaluasi itu, ya itu sih yang Masa mungkin terpojokan nanti orangnya. Iya, Terus betul. dia kayak jadi nggak semangat gitu kan. Iya, Itu betul. malah memunculkan masalah yang baru. Betul. Benar. Ya jadi kayak selain mengambil keputusan kita juga harus tetap netral gitu, yang paling utama sebagai ketua. Nah kalau dari Devina sendiri, menurutku dari pandanganku ya, kalau dari kabit sukanya tuh mereka punya anak, mereka ada bondingnya juga. Iya. Beda dari Kahim sama Sejen kan agak sulit ya buat bonding sama anak-anak pengurus gitu ya. Tapi nggak sulit, cuman nggak sedekat sama kabit. Nah, mereka juga memiliki tanggung jawab penuh nih buat proker-proker yang ada di bidang mereka. Itu mungkin dukanya selain pertanggungjawaban juga mereka harus goes gitu loh, harus goes. Ini prokernya harus jadi hari ini, prokernya besok harus udah selesai rondenya dan lain-lain. Itu mungkin dari kabit lebih kayak langsung kerja, kayak lebih dekat dengan program kerja gitu. Bersentuhan langsung dengan Iya. proker-proker, apalagi di bidangnya masing-masing kan Mbak Devina kan. Benar. Ada dukanya lagi nggak Mbak Devina? Dukaku apa ya? Ya lebih ke itu sih, mungkin karena tadi salah satu sukanya adalah punya anak, Iya. bisa lebih deket sama anak, tapi itu juga sebagai salah satu duka kalau misalkan anaknya kadang rebel. Iya. Itu kan kita jadi harus berhadapan langsung, Iya. kita harus mikir kira-kira harus digimanain ya anaknya ini, katakanlah kayak gitu. Ini nggak cuma aku sebagai bidang Iya. minat dan bakat ya, ini juga kepala dari kabit-kabit yang Iya. lain kebetulan. Terus habis itu karena lebih dekat dengan proker juga, berarti lebih dekat dengan masalah tersebut. Iya. Jadi kalau misalkan nih kan setiap anak juga pegang proker nih, Iya. ya kan, mereka harus akhirnya kayak udah mentok dia nggak tahu harus gimana, akhirnya dia larinya ke aku. Gimana Mbak, ya? Devina, Iya. ini Mbak, nggak ini bisa gimana ya gitu. Kira-kira ini gimana ya? Kalau ini gimana? Tapi ya itu jadi kayak suka duka emang balance sih. Banyak sukanya tapi gitu daripada dukanya. Jadi di balik duka itu menurutku sukanya itu lebih membayar semuanya. dan bisa lebih di highlight kita sebagai tokoh Iya. utama. Iya, tokoh utama dalam misalnya Komparti nih, tokoh utamanya kan dia. Iya. Misalnya dia yang punya program kerja tersebut gitu kayak. Kalau berhasil bangga banget gak sih Iya, Mbak? bangga banget. Nangis kan? sudah. Ya, cuma kalau kebalikannya ya harus semangat tetap. iya. Ya, benar. Tapi dukanya ya nangis lagi. Iya, Sama nangis. jadi balance memang. Oh iya. Ada senangnya, ada dukanya. Iya, betul. Tapi sejauh ini kalau bisa dilihat secara keseluruhan banyakan senangnya Banyak tetap ya? senangnya, banyak senangnya. Jadi tetap selagi ada dukanya tuh
si suka ini tetap bisa mengcover dukanya gitu Iya. loh. Jadi mereka tuh misalkan mereka adalah luka, mereka juga adalah obat. Iya. Oh, so sweet. Bercanda. Iya. Quotes of the day. Iya, walaupun mereka adalah luka, mereka juga obatnya. Oke. Iya. Dengerin nih anak-anaknya Bercanda. Mbak Devina. Harus nonton loh. Nanti di-share ya, jangan lupa ya. Malu nggak bercanda. Oke, sebelum Demis kan bentar lagi Demis nih. Iya, Ya, aku aduh, denger sedih. Aduh, sedih. Iya, Bukannya sedih. seneng. Bingung Oh, tuh kan? bingung. Lagi ya. Sedih sama Iya. senengnya bingung jujurnya. Mungkin sedihnya karena bakal kedepannya nggak akan sedekat ini lagi, Iya, kan? betul, Lebih betul. terpencar banyak kegiatan yang lain. Kalau target sebelum Demis, apakah masih ada? Tadi kan aku udah nanya ke Mbak Devina. Kalau dari Mbak Mita sendiri, secara kahim, apalagi nih yang belum terselesaikan? Ada sih. Malkon ya? Oh iya. Iya, Aku Kamu jadi apa di Malkon? Aku jadi pendamping. Punya anak my berapa? Apa? Punya anak berapa? Aku punya anak. Aduh, aku takut nanti disalahin anakku. Kalau nggak salah 11, Mbak. Kalau nggak salah, 11 ya anakku ya. lucu-lucu nggak? Harus nonton loh, harus nonton loh nanti Aku seneng anak-anaknya banget bersekali sumpah. loh. Heeh. Ya itu sih karena Malkon kan diundur ya. Oh iya, Iya, jadi nanti paling November ya. Heeh. Acara puncaknya sementara Udah selesai belum kamu? Desember sih. Oh, jadinya. Desember Iya. ya. Heeh. Kita juga mundur sebenarnya Demisnya. Iya. Harusnya November juga. Iya. Cuma mengingat di tahun lalu tuh kayak gitu ya kita. Iya. Tapi tuh jadi kejar-kejaran banget sama LPJ bener kayak udah selesai. Dan kita jadi kayak himpunan yang bener-bener kasih gitu. Bener. Kasih buat Demis, kasih buat oprek, Oprek kasih dan buat lain pelantikan gitu. sebagainya. Jadi kayak kita lari duluan, tapi ya Berhenti duluan positif, juga. iya positifnya kita bisa lari duluan. Cuman kalau untuk terkait koordinasi agak sulit ya gitu. Terus selain Malkon gitu juga ada KPRH, Komisi Pemilu Raya Himakom. Itu kayak versi KPU-nya gitu. Ya itu buat cari pengganti Kahim, buat reorganisasi juga. Karena kalau misalnya nggak ada Kahim, reorganisasinya gimana gitu. Kaderisasi. Iya, kaderisasinya gimana? Mohon maaf. Iya, heeh. Nah, join ya. Join. Join. Oke. Jadi kahim ya. Jadi kahim ya. Agak sulit kalau jadi Kahim. Priska join Himakom nggak jadi pengurus. Iya. Boleh join. Iya, join Ikat Himakom, juga iya. boleh. Tahun ini belum kan? Nanti di akhir kita bakal kasih info tentang oprek dari Oh, Himakom. betul. Iya, betul. Iya. Ya, terus sebenarnya beberapa proker bulanan juga Mm-mm. masih terus berjalan karena itu Sampai- ditargetkan Demis. ditargetkan buat minggu terakhir November itu harus Aha. sudah selesai semua. Oke. Karena terkait LPJ dan lain-lain kan memang perlu ya. Iya. Gitu. Biar ada waktu. Ya, biar ada waktu biar gak ngos-ngosan gitu Berarti bikinnya. bulan Desember emang fokus buat nyelesain apa LPJ gitu Iya, ya. betul. November ke Desember sih. Iya. Tapi mungkin tetap selain apa kita nyelesain LPJ tetap juga bekerja untuk menghimpun sih. Iya. Tapi mungkin nggak apa namanya nggak diarsip, nggak jadi masuk di arsip gitu mungkin. Oh iya. Ya, aku ngerti. kayak misalnya kayak Adkesma itu ya, mereka kan ada Iya. info, Iya. kan nggak mungkin mereka gara-gara mau demis atau mau berhenti. berhenti. Karena dulu aku juga di sana kan sebagai PJ Info Iya. juga. Ya setelah demis pun, ya aku tetap bagi Iya, informasi itu karena nggak mungkin. Bidang anti demis Iya, bidang masuk anti demis. Katkesma. Nggak, artinya kita nggak berhenti gitu karena ya masa berhenti sih gitu. Pastinya. Berhentinya kalau udah Ya udah ada pengurus regenerasi. baru. Iya. Udah ada pengurus baru Iya. gitu ya. Jadi kalau misalnya yang mau join Adkesma dan kalian suka dengan hal-hal yang berkelanjutan, boleh banget betul. Berkelanjutan. berkelanjutan. Tapi NRC kok info tuh. Iya. Ya NRC. Misalkan untuk evaluasi dari personal gitu. Evaluasi Evaluasi gimana nih? Himakom terhadap Himakom. Misalnya dari kamu Apa kamu ya? sendiri pengen evaluasi atau Iya, dari program kerja gitu ya. Kalau dari aku sih apa yang perlu dievaluasi mungkin komunikasinya Iya, komunikasi. Oh. gitu. Padahal kita anak komunikasi. Iya, loh. cuma menurutku penting. Heeh. ya itulah kenapa kita masuk komunikasi biar kita tahu gitu Iya, cara komunikasi oke. yang baik gitu kan. Ya walaupun terkadang kayak komunikasinya terkesan sepele dan atau sebagainya itu sebenarnya tuh poin penting dan salah satu poin utama di organisasi sih sebenarnya kayak apa-apa tuh kayak misalkan gini deh, kamu nggak bisa hadir suatu hal, suatu pertemuan atau apa, udahlah nggak apa-apa lah, aku baru nggak datang sekali ini. Itu tuh bisa jadi Iya. untuk orang lain itu sangat penting kayak Betul. kalau nggak masuk sih kenapa deh, itu jadi pertanyaan di suatu forum tuh Mm-mm. bisa dari hal kecil itu aja kan bisa di kayak aduh gimana sih nih, at least tuh kamu ngomong apa sih, kayak apa susahnya sih ngomong kayak gitu. Iya. Alasannya kenapa Iya, gitu. terus habis itu
Apalagi ya kalau misalkan pun lupa atau apa, atau nggak ngingetin atau salah atau apa, itu tuh menurutku udah fatal gitu loh. Jadi menurutku ya komunikasi itu penting. Yang perlu dibenerin sih di aku mungkin komunikasi sama reminder mungkin ya. Di setiap bidang mungkin harus ada remindernya. Iya. Harus ada yang dia tuh bukan pelupa atau yang suka nyatet tanggal, Iya, yang suka menginformasikan tuh kayak kata Memo kabit setelah ini Iya. mungkin bisa diploting kan tuh anak-anak yang sekiranya bisa jadi reminder Iya, kayak iya. gitu juga gitu sih. Karena kalau misalkan nggak ada yang pengingat, emang bener-bener secara aku pribadi ya Mbak, Iya, sering lupa gitu. benar. Aku soalnya orangnya pelupa. Iya, iya kan. Misalkan Habis. udah ditentuin tanggal berapa gitu. Iya. Sekalinya ada yang ngajakin lagi besok tanggal 22 ini ya. Ya, Oh iya. aku yain semua jadi kayak, kok tabrakan? Iya makanya. Iya, betul. Akhirnya kita harus nulis di Google Calendar. Iya. Itu adalah Google Calendar adalah kunci. Bener. Kalau enggak tuh beneran lupa deh. Asli. Iya. Gitu sih. Itu dari aku sih. Kalau dari Kalau Mbak Himakom ke depannya karena aku bidang aja ya, karena Iya, bukan anak aku, jadi kalau Himakom kerja aja. Kalau Imakom ke depannya sih yang pasti kan karena ini udah offline ya. Mm-mm. Dan semoga tetap offline. Aku harap Amin. periode depan bisa menyesuaikan apa ya adaptasinya juga buat offline gitu. Jangan nggak usah kebanyakan proker sih. Yang penting berhasil. yang penting berhasil dan Sesuai benar-benar target. bisa mewakilkan hak mahasiswa Iya, terkait pengetahuan, terkait apa bonding, terkait ya intinya hiburan gitu sih yang terutama itu. Karena ya pas aku rasa-rasa kalau misalnya ya tadi aku bilang kita terlalu banyak proker juga nanti bikin capek gitu. Udah itu. Dan aku juga mau reminder juga kayak Himakom juga selain hiburan, selain bonding juga perlu diperhatikan soal pengetahuan juga. Dimana aku berharap juga buat besok itu terkait survei, terkait penelitian itu benar-benar bisa dimaksimalin lagi dan nanti itu bisa bermanfaat untuk mahasiswa Ilkom sendiri gitu. Nah kalau dari aku sendiri juga manajemen waktu ya, karena mungkin sebagai KM juga ada apa namanya kegiatan di luar, ada kegiatan di kelas. Kayak sekarang ini sebenarnya kelas nih. Kamu denger gak? A few moments later. Pentingnya manajemen waktu, gimana kamu bisa mengendalikan Benar. situasi juga. Entah itu KM, entah itu kabit, entah itu staff gitu. Kita sebenarnya harus bisa memposisikan diri kita di mana, kita lagi apa, kita jadi apa gitu. Harus benar-benar bisa menyesuaikan gitu. Lagi Bener sih offline. menurutku manajemen waktu itu juga penting. Komunikasi, manajemen waktu. Iya. Itu sangat penting dan krusial kalau misalkan kamu kurang menguasai ya. Jadi Iya. mungkin dari sini bisa belajar gitu. Kalau ditegur ya jangan marah Iya. atau apa, karena itu juga jadi bahan pembelajaran dan kedepannya tuh bakal berguna banget. Real. Bukan berarti staff tuh nggak penting gitu ya Mbak ya? Enggak, Heeh. karena Bukan. kalau misalnya nggak ada staff kita juga nggak jalan. Iya, Iya, benar. Pusing ketuanya kalau nggak ada staff. Iya, Siapa Kita yang nggak ada membantu, gunanya juga. Benar. Iya kan? Dan Heeh. staffnya kalau misalkan dia nggak manajemen waktu padahal dia adalah eksekutornya, Iya. Iya. Pasti itu juga pusing juga. susah juga gitu. Berantakannya ke satu bidang atau malah Benar. satu himpunan Iya, gitu ya? Betul, benar. Gitu. Ini udah masuk yang terakhir nih. Ada info penting nih buat teman-teman semua. Iya. Apa tuh? Apa tuh? Apaan tuh Bang? Apa tuh? Oke. Apaan tuh, Bang? Oke. Kapan nih oprek dari Himakom? Pasti banyak yang nungguin karena Iya. bukan angkatan 22 aja yang bisa masuk kan. Iya. Angkatan 21 juga bisa Masih kan? bisa, Ya masih masih bisa. bisa. Heeh. Kayak mungkin sebelum jelasin soal oprek terkait keanggotaan sendiri ya. Kalau untuk Himakom kan sebenarnya kamu Priska walaupun nggak jadi pus tapi kamu tetap jadi anggota Himakom. Oh, gitu. Anggota himpunan Iya. gitu. Gitu. Anggota, bukan Anggota pengurus. himpunan. Iya. Oke. Cuman bedanya kalau dari pengurus mereka yang jadi eksekutornya, Mhm. mereka yang jadi main karakternya kalau misalnya ada proker-proker gitu. Nah, kalau untuk pengurus sendiri adalah 2 angkatan termuda. Kalau untuk periode sekarang kan 2021 ya. Iya. Kalau untuk besok itu 21, 22 gitu. Heeh. Nah, kalau sebelum menginjak ke oprek sih kita harus ada nih apa namanya kaderisasi gitu. Iya. Kaderisasi awal kayak oh udah ada KHIM yang baru. Oke. Nah, sebelum adanya oprek, KPRH nanti udah ngadain pemilihan nih buat KHIM yang baru. Nah, nanti KHIM yang baru buat ngehandle opreknya. Tapi opreknya itu ada di proker POSDM kan ya. Oke. Itu masih tercatat sih kayak itu proker tahun ini. Poker punya Mbak Mita gitu ya. Iya, tapi tahunnya tapi Mbak emang Mita. pelaksanaannya ke depan pas Oke. ada KHIM yang baru Oke. gitu. Dan ketuanya juga udah ditentuin juga sih. Cuman buat lobby-lobby dan lain dan laksanaannya mungkin awal tahun ya, karena pastinya kalau
habis demis langsung ngadain oprek kan Kaget. bukan nggak kaget, lebih nggak masuk akal sih karena KHIM-nya juga belum ada. Iya, gitu. Nah kalau untuk kriterianya dari persyaratan dari Himakom pada umumnya sih 2 angkatan termuda, kemudian bertanggung jawab ya, intinya dia udah memiliki keyakinan untuk bisa bertanggung jawab, memiliki moral untuk bisa meneruskan atau untuk menjalankan program kerjanya juga. Terus kemudian seperti yang dibilang Divina tadi, komunikasi yang penting. Walaupun anaknya introvert, tapi asalkan dia bisa berkoordinasi, bisa berkomunikasi yang baik, itu nggak masalah gitu. Iya, tapi menurutku juga introvert itu nggak bisa dijadikan alasan kita tidak bertanggung jawab, kita tidak bisa bersosialisasi. Mungkin dia capek kalau sama orang banyak, tapi kan secara online yang namanya udah canggih banget sekarang ya, kita bisa koordinasi kayak gini, koordinasi kayak gitu, atau sama temen satu divisi yang dekat, paling dekat itu udah bisa banget. Iya benar. Jadi introvert tidak menjadi alasan kamu tidak bisa bertanggung menjadi jawab, alasan. teman-teman. Aku introvert, Kak. Aku introvert juga. Ada rapat nih, saya nggak bisa join, Kak. Aku Aduh. introvert gitu. Aduh, Nggak bisa, nggak teman. bisa. Nggak bisa. Gitu. Apalagi kamu kalau mau jadi kabit, kahim, jadi kamu angkatan 22 harus mulai daftar dari sekarang. Oh iya betul. Berarti aku kalau daftar sekarang nggak bisa jadi kabit dong? Nggak bisa. Oh, Kamu bisa jadi. Soalnya kalau misalnya kamu join Himakom buat periode besok, ya udah cuma 1 tahun. Ah gitu, iya. Jadi yang bisa jadi kabit sama yang Kahim. mempunyai kesempatan jadi kabit dan kahim Iya. itu setelah melewati 1 periode. Iya, soalnya mereka jadi kayak sedikit tahu kulturnya gimana, Iya, cara udah kerjanya tahu, gimana. Iya, Broker-broker bidangnya gimana atau betul. dan lain sebagainya. Oh, Jadi iya. buat angkatan 22 kamu daftar sekarang. 21 juga tuh. Iya, 21 jangan lupa. Rizka Ya jangan lupa. 21 juga join aja. Jadi nanti yang penting selain kalian bertanggung jawab, terus memiliki kesadaran akan pekerjaan kalian juga harus bisa membagi waktu. Itu yang paling penting. Itu persyaratan utama sih. Mahasiswa aktif ya, harus tetap aktif gitu. Terus yang bisa join Himakom cuma anak ilmu komunikasi loh. Iya Iya, loh. yang lain nggak Iya bisa. loh. Ah, Kalian bisa berpartisipasi dalam program kerja Himakom Iya. dengan beli danusan. Beli danusan, iya, Iya, membantu betul. Himakom untuk lebih baik. Dan Iya. join Komber. Oh iya, join Komber. Komber tuh. Oh iya. Terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum Iya. ilmu komunikasi. Jadi- Berbagai angkatan. Tapi biasanya berbagai ah. angkatan mahasiswa aktif ilmu komunikasi. Tapi mau alumni juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Dan kadang tuh ada yang dari mungkin prodi lain tiba-tiba ikut, nih kayak udahlah nggak apa-apa lah. Iya. Main Yang penting bareng. rame gitu ya, Mbak ya. Iya. Yang penting anak Ilkom datang. Yang nggak datang bukan anak Ilkom. Jadi Takut. kenapa harus join Himakom nih, Mbak? Yakinkan lagi. Jadi aku sendiri karena tadi yang aku bilang Himakom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi adalah organisasi yang paling dekat sama mahasiswa Ilkom gitu. Kayak kamu jadi mahasiswa ilmu komunikasi, ya udah kamu emang beneran udah jadi anggota Himakom. Cuman kalau untuk kamu bisa lebih mendalami himpunan tuh gimana, cara kerjanya gimana, program kerjanya gimana, bahkan dalam masalah interaksi itu di Himakom tuh enak gitu loh, karena cara kerjanya di Himakom tuh kita memang tegas, cuman kita nggak nggak memandang bahwa itu adalah adik tingkat atau kakak tingkat gitu. Memang kita tetap ada rasa untuk menghormati dan saling Iya. menghargai, cuman Tapi fleksibel. iya fleksibel gitu. Terkait senioritas kita nggak ada sama sekali, dan bahkan kita emang menggandeng semuanya, dan karena tujuan kita adalah memang untuk menghimpun mahasiswa ilmu komunikasi, jadi itu yang paling itu sih krusial juga. Alasan utama banget Alasan gitu ya. utama banget. Ya karena Himakom seru udah. Iya. Masuk. Iya, dan gini, kalau misalnya kamu udah jadi staf Himakom tuh kamu memiliki banyak kesempatan untuk berpartisipasi banyak dalam program Himakom gitu. Kayak kan misalnya kalau dalam Malkom itu kan ada LSO ya. Iya. Ya, cuman yang paling pasti adalah staf Himakom tuh lebih banyak kesempatan untuk bisa menjadi panitia ataupun bisa menjadi pencetus ide kayak aku mau dong nanti di Malkon ada ini, itu kayak lebih mudah gitu karena dia lebih paham soal Himakom tuh kayak gimana atau gimana. Cuman nggak mau menutup kemungkinan juga buat anggota Himakom untuk bisa aktif, hanya saja perbedaannya kalau pengurus emang dia menjadi main karakternya gitu dalam Himakom gitu. Nggak sia-sia juga kok, kalian juga bakal kenal sama dosen-dosen juga, iya, bakal dinotis sama Bapak Kaprodi gitu. Oke. Dia sih. Iya. Ya, kalau misalkan menjadi kahim berarti udah bakal kenal sama dosen-dosen gitu ya? Ya nggak semua dosen-dosen kenal saya, tapi saya kenal dosen. Gitu ya. Iya, jadi kayak paham gitu, oh ini dosen ini, dosen itu gitu. Dan kalau misalnya
apa namanya kamu join di Himakom juga kamu berkesempatan untuk menjadi delegasi di apa namanya organisasi lain gitu. Oh. Di Mingkat juga iya kan baru-baru ini ya. Jadi apa? Yang mana sih? Olympus tuh loh. Oh, Ayo, iya, lupa. iya, 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 enggak, kadang enggak. kami juga Jadi kerja sama benar, kolaborasi kemarin lain. tuh abis kolaborasi sama Mikat satu visip, Iya. terus habis itu kita jadi riset lagi kan Olympus ya. Olympus Iya. kan suruh ngirimin anak-anak tuh. Nah, Olympus jadi tuh tingkat univ kan, Mbak? tingkat Iya, univ. heeh. Nah, itu tuh kita jadi riset dari anak-anak Ilkom tuh kira-kira siapa yang bisa jadi delegasi ya gitu. Terus Iya. siapa yang minat. Nanti kalau misalkan emang terlalu banyak nama kita seleksi kayak gitu. Itu kemarin itu jadi delegasi kayak gitu. Oke. Kalau misalkan ya Udah gitu. udah gitu Oh iya sama gini. Heeh. Kalau misalnya kamu jadi pengurus Himakom mungkin bisa diundang di podcast juga. Iya. Kayak kita kan. Iya. Ada privilege-nya ya, Iya. privilege-nya. Oke. Privilege loh kita jadi pengurus Kalau itu. misalkan privilege di mata dosen ada nggak, Mbak? Ada. Ada? Ada aja kali ya. Ada. Privilege Ada. di mata dosen. Ada. Ada. Iya, dulu itu apa namanya? Ada Kosap tau nggak? Kosap. Hah? Internasional itu loh yang kayak terkait jurnal-jurnal internasional itu. Iya. Nah, itu pembina kita Ibu Aul tuh kayak langsung menghubungi aku nih kayak Oke. dia minta kamu ada nggak mahasiswa Ilkom yang mau jadi panitia gitu. Oke. Kayak jadi ada orang dalam gitu loh. Heeh. Terus aku menyebarkannya lewat grup Cakrawala dulu. Ya, Cakrawala adalah kabinet periode kita Iya, tahun ini. namanya Cakrawala. Cakrawala bagus kan. Nah, kita langsung membagikan aku langsung bagikan info itu ke Cakrawala terlebih dahulu karena ya mungkin mereka udah lebih terbiasa soal masalah event atau kepanitiaan ya. Ya dan karena itu juga mereka jadi staff kita mereka bisa lebih dekat terkait info-info mengenai panitiaan, lomba ataupun ya perwakilan gitu. Karena yang lebih pasti diutamakan bukan diutamakan teman-teman ya. Iya. Infonya tetap bakal di-share tapi Bakal share. yang Mereka kena mendapat lebih pertama dulu, itu iya. tahu pertama itu bakalan dari Himakomnya itu ya. Kalau Iya, misalnya ada jadi pengurus. info-info Iya, gitu. betul. Teman. Jadi kalau misalkan ada info-info lebih cepat lebih baik itu Bener. bagusnya join Himakom. Himakom. Apalagi kalau kalian jadi infok PJ Infok dah. iya. Nah, Ya, itu kalian aku benar-benar masuk ini tangan deh. pertama. Aku ikut di mana Adkesma ya? Iya. Adkesma aku abis ini Adkesma. Jadi PJ Infok ya. Iya, Iya, PJ itu. Info. Oke. Kamu jadi tangan pertama dari info yang Kira-kira ada kira-kira kapan tuh, Mbak? Oprek tahun depan tahun depan Iya, biar mungkin. aku dan teman-teman maba bisa mempersiapkan diri setelah Kahim terpilih. Iya, setelah betul. KM terpilih. Kira-kira tahun depan gitu ya. Iya, Januari ya mungkin karena Januari. Januari tahun tuh depan. kan kita November ya Mm-mm. PH-nya terus kemudian aku dilantik aku sebagai KM dilantik pas Desember itu langsung gas oprek gitu. Nah, jadi Desember tuh udah mulai plotting panitia dan lain-lain. Nah, karena mungkin ini demisinya mundur akhirnya jadinya awal tahun jadi tunggu aja. Tunggu aja Coming infonya di Himakom. Instagram. Jangan lupa follow Instagram Himakom Himakom. teman-teman bagi terkhusus bagi anak-anak ilmu komunikasi karena infonya bakal di-share di situ semua ya, Mbak ya. Iya, betul. Follow media sosial lain juga boleh, Mbak. Himakom 11 Maret. Himakom 11 Maret. Kalian juga bisa 11 match-an Maret. di TikTok Himakom. Iya, Request aja Mbak bikin konten ini dong nanti aku jadi talentnya. Oh, Iya. bisa kayak gitu? Bisa. Oh, bisa. Nanti bilang aja. Bilang aja. Oh gitu. iya, oke. Ya karena kita juga emang butuh banyak talent sebenarnya. Mm-mm. Kita juga membuka banyak apa namanya Kesempatan. saran juga ide juga misalnya kayak Priska kayak Mbak boleh nggak sih nanti di Himakom aku jadi talent terkait konten ini gitu. Bisa request nanti Iya. bakal bisa di apa namanya dievaluasi. Oh mungkin ini bener sih harus ada konten ini. Mumpung udah ada talentnya lagi, nah udah gas aja gitu. Oke. Kita membuka gitu. Oke. Udah sih, Mbak. Udah habis pertanyaanku. Enggak sih sebenarnya ada, tapi seiring berjalan waktu pasti bakal ada pertanyaan lagi. Iya, Tapi betul. untuk sekarang udah banget nih Oh, pengetahuan kita tentang Himakom. Udah Makasih tertarik deh. ya? Iya, tertarik. Kan udah kelihatan kan dampaknya kan. Iya. Aku jadi langsung tertarik langsung tertarik buat join Himakom tahun Iya, depan, betul. teman-teman. Apalagi yang nonton pasti kayak aduh, Bener. semangat Aduh nih. iya betul. Jadi orang pertama pendaftar kayaknya. Iya, oke. Boleh dapat, boleh ditunggu loh. Apa? Ditunggu loh. Iya. Iya, nanti aku bakal minta datanya. Priska udah masuk daftar itu belum? Dapat hadiah tapi kan dari Dapat. Marvina sama Mita dapat Dapat tempat. Dapat stiker. Oh iya dapat stiker ya. iya dapat stiker. Oke, sebelumnya aku mau terima kasih banyak nih Iya. ke Mbak Terima kasih juga. Iya. Mbak Mita ada kelas, Mbak Devina lagi ada kelas juga tadi kan kayak menyita waktunya banget nggak sih sebenarnya? Nggak apa-apa. Bisa Oke, diatur. Manajemen waktu.
demi numpang-numpang di sini ya. Benar. Oke, makasih banyak banget buat Mbak Mita dan Mbak Devina. Semoga di sisa-sisa masa jabatan di Himakom itu semakin lancar. Amin. KPRH-nya juga lancar. Semoga juga Ada calonnya juga. Apa? Ada calonnya juga. ada calon juga, amin ya Allah. Amin. Dan semoga besok setelah periode baru dan periode selanjutnya Himakom menjadi lebih baik, amin ya Betul. Allah, amin. Oke. Ingat teman-teman, jangan lupa follow Instagram Himakom dan nantikan oprek Himakom. Oke, angkatan 21 dan 22 jangan lupa Iya, ikutan. ditunggu loh. Oh, iya. Jangan Ditunggu. lupa. Nanti dapat stiker Dan tepuk tangan. dan tepuk tangan. Takut. Oke, makasih. Sekian podcast 11 episode bersama Himakom kali ini. Aku Priska, Aku Devina. Aku Mita. kami semua pamit undur diri. Dadah.